Sahabat dan teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Itaku Peduli Negeri, channel yang mengupas tentang banyak hal dan sorotan terhadap semua permasalahan dan isu penting negeri ini dan juga dunia. Karena kita peduli, karena kita ingin semuanya baik-baik dan benar, karena kita takut sama Allah, dan kita sangat menghormati para pahlawan pendahulu kita yang telah berjuang, mengorbankan segalanya demi berdirinya negeri ini di atas landasan kebenaran dan ketuhanan. Bersama saya, Ii Mata. Dari perspektif yang berbeda. Dan mohon bantu like, komen, dan subscribe-nya guys, biar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih. Wahai saudara sebangsa dan setanah air, kita sering bicara harus bersatu, karena bersatu itu kita menjadi kuat. Kita juga sering menggurui orang dengan selalu mengatakan kepentingan umum di atas kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi. Dan bahkan dengan tidak malu dan ragu kita bangga dengan slogan NKRI harga mati, tapi tak tahu arti dan maknanya atau apa yang menjadi slogan hebat di atas itu tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, dalam kenyataannya gitu. Bahkan jauh dari kenyataan. Lantas apakah kita menjadi terbiasa dengan slogan-slogan kebohongan, atau apakah kita sadar bahwa atau lupa bahwa atau bahkan tidak tahu karena bodoh, karena bahwa leluhur kita, karuhun kita, para pendahulu kita dan yang berjuang dan berkorban segalanya untuk negeri ini, bersumpah kepada Tuhan yang Maha Pencipta dan tanah kelahirannya yang sangat ia cintai, bahwa anak cucuku kelak harus pintar, harus cerdas, harus berakal, supaya tidak lagi bisa dijajah, supaya penjajahan di atas dunia itu harus terhapus selamanya. Karena dia ngerasa betapa menderitanya dijajah, betapa tidak ada harga diri, betapa tidak ada rasa bahwa dia kita ini manusia yang dimanusiakan dan lain-lain lah. Jadi apakah itu benar? Coba perhatikan, apa kita semua sudah pintar, sudah cerdas sekarang ini, atau cukup akal? Dan apakah kita saat ini benar-benar sudah merdeka dan tak ada lagi yang merebut hak-hak kita? Ini banyak pertanyaan dari kenyataan sehari-hari kita yang kalau dikaitkan dengan banyak slogan ya guys ya. Jadi betapa jauh dari kenyataan. Dari ini perlu jawaban dengan hati dan kejujuran guys. Ada yang tertinggal atau tidak utuh pesan kebenaran dari leluhur kita, teman, bahwa kita semua generasi penerus bangsa ini atau bahkan seluruh manusia di permukaan bumi ini, selain harus pintar dan cerdas secara akal atau intelektualitas, ternyata kita wajib juga menguasai atau belajar terus tentang akhlak dan moral seperti yang diajarkan agama yang merupakan petunjuk Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kehidupan ini. Tegasnya ingin saya katakan bahwa kita tidak cukup dengan kecerdasan intelektualitas, tapi kedodoran dalam akhlak dan moral atau adab. Sebagian besar manusia terjebak dan terpukau oleh kata-kata kecerdasan, kemajuan, dan seterusnya. Di saat yang sama, manusia mulai meninggalkan ajaran moral, adab, dan akhlak yang sebenarnya justru inilah wadah atau platform inti yang utama ya dari individu-individu, supaya kecerdasan intelektualitas dan kemajuan akal tetap
pada posisi dan tempatnya yang sempurna. Dengan kata lain, hendaknya kecerdasan akal berjalan seimbang dan sejajar dengan adab dan moral masing-masing individu. Ini bukan kata saya, guys. Ini sudah disampaikan sepanjang zaman, sepanjang sejarah manusia, dan disampaikan oleh orang-orang terpilih dan istimewa sebetulnya ya, dan diteruskan oleh kaum cendekiawan, kaum alim, dan orang-orang istimewa deh pokoknya. Namun dianggap oleh sebagian orang, oleh sebagian manusia adalah penghambat ya, atau bertentangan dengan kebebasan berpikir katanya, dan ini fatal. Pemahaman yang menyesatkan sebetulnya, seperti yang terjadi zaman ini. Hampir semua orang pintar secara akal dan intelektualitasnya ya, tapi sangat rendah akhlak dan moralnya, dan kebanyakan mereka tidak menyadarinya, padahal mereka sudah menjadi manusia-manusia yang hipokrit, fasik dan munafik. Kata-katanya tak sesuai dengan perbuatannya, seperti yang seperti sandiwara di balut berjuta kebohongan dan pura-pura. Wallahu alam. Persis seperti yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, guys, dari semua kalangan ya, dari masyarakat biasa, bahkan dari atasnya, dari paling atas. Pokoknya kita dipertontonkan dengan dagelan-dagelan dari individu-individu, kelompok-kelompok, bahkan lembaga-lembaga yang bersandiwara dan permainan culas dan berkhianat pada kebenaran dan kejujuran. Sebenarnya kita tak menutup mata kepada kemajuan dan perkembangan, terutama pembangunan yang merajalela atau nampak fisik yang berubah lebih modern. Tapi di saat yang sama juga kita melihat, merasakan dan menjadi korban dari kejahatan yang merajalela, korupsi yang makin masif, ketidakadilan, pemangku-pemangku amanah yang berkhianat, mungkin bahkan kecurangan pemilu yang semestinya mustahil bisa terjadi. Tapi inilah realita kita hari ini. Kita sudah biasa menonton orang-orang yang cakap tapi penjilat. Kita sudah paham permainan kotor yang disulap menjadi keputusan seolah untuk kebaikan bersama. Kita seperti terbiasa melihat wajah-wajah aib tapi menjadi dihormati karena ada kepentingan, pemuasan syahwat dan ambisi pribadi. Pokoknya kita sudah terbiasa dengan hal ini, dan kita menjadi lebih pintar melihat semua yang terjadi. Dari individu-individu, tokoh-tokoh atau partai politik sebenarnya gamblang, sangat gamblang untuk kita bisa menilainya. Sayangnya sebagian dari kita sudah terbelenggu dengan karakter-karakter kebodohan yang tadi disebut di atas ya. Telinga, mata, hati dan nuraninya seolah tak berfungsi dengan baik. Teman-teman, sebenarnya kita tidak mengeneralisir seolah semuanya busuk, atau kita tidak mesti a priori dengan harapan ya untuk baik dan benar. Justru saya ingin menyampaikan pesan semangat bahwa semua ini bisa dirubah, tergantung seberapa besar keinginan kita untuk itu, dan seberapa besar kesadaran kita semua bahwa
kebenaran yang hakiki adalah jaminan kehidupan yang paling penting untuk menciptakan kehidupan yang aman, nyaman, tentram, adil, dan makmur seperti yang dicita-citakan semua ya. Selalu ada harapan, begitulah sejarah mengajarkan bahwa akan selalu ada tarik-menarik dua kekuatan yang berlawanan, ialah salah dan benar atau hak dan yang batil. Ini sebenarnya pelajaran dasar dari konsep kehidupan kita sebagai manusia. Lagi-lagi saya harus bilang, ini bukan kata saya, boleh jadi yang jahat lebih tahu tentang ini. Saya dan kita semua terbebani kewajiban untuk saling mengingatkan bahwa betapa bahayanya jika kita manusia tidak bisa mengendalikan diri atau malah terjebak ke dalam kuasa nafsu, syahwat, iblis, dan dajjal laknatullah. Mungkin dalam penglihatan sebagian manusia kita dibilang sukses, gemilang, atau sangat dielukan atau diidolakan, tapi sebenarnya dia sudah membeli neraka dan sedang merajut jalan untuk sampai ke sana. Kira-kira begitu guys ya. Nauzubillah min dzalik. Dari sini kita sudah maklum kenapa yang berada di pihak yang salah atau fatal sekalipun selalu ada pengikut dan pembelanya. Bahkan mungkin jauh lebih besar secara jumlah atau kekuatan massa. Itu juga tidak aneh, sebab sejarah pun sudah menggambarkannya. Bahkan di suatu ketika, di suatu tempat, di negeri antah berantah, ada sekelompok orang atau tokoh yang sebelumnya disimbolkan sebagai pejuang kebenaran atau sekumpulan orang kuat dan berpengaruh yang awalnya berpandangan sangat lurus dan waras, bisa sangat tidak berdaya dan menjadi budak-budak nafsu kekuasaan atau kejayaan dunia yang dia sendiri tahu hanya sementara. Dalam sekejap bisa berubah maksudnya guys ya. Dan dengan sadar dan sukarela mereka tunduk patuh dan tak berdaya di ujung telunjuk iblis dan nafsunya sendiri. Inilah sandiwara dunia, dan di sini pula kita harus ambil bagian dan memilih ambil peranan. Dan sudah jadi takdir manusia bagian dari konspirasi besar atau skenario Tuhan ini. Tuhan sudah menyampaikan ini berulang-ulang. Jika tidak sampai pesan itu, berarti kita terhalang atau dihalangi, atau malah kita yang menghindari peringatannya. Itulah gunanya belajar dan pentingnya segala kecerdasan untuk melihat hidup ini secara luas dan komprehensif, tidak terjebak di ruang sempit yang hanya menawarkan kesenangan kecil yang menghinakan. Oke teman-teman, video ini kepanjangan ya. Di akhir video ini saya sertakan foto-foto dari sedikit contoh individu ya, komunitas atau konsorsium para pejuang kebenaran. Mereka sedikit dari para tokoh di berbagai segmen dan latar belakang bidang profesi dan keilmuan ya. Sebenarnya mereka jauh lebih banyak ya, yang sebenarnya maksudnya guys ya, tapi kita hanya ambil sedikit sebagai sampel aja dan ngurangin durasi, baik orang ataupun lembaganya. Ini menegaskan beberapa hal kepada kita bahwa kebenaran harus terus diperjuangkan dan akan selalu ada para pejuang kebenaran di setiap era zaman. Sedikit atau banyak, masing-masing atau serempak, lemah atau kuat, itu tidak penting. Yang penting penegasan kepada kita bahwa perjuangan adalah maksudnya itu di posisi mana kita berada dan atau keberpihakan hati kita, kecenderungan ya guys ya. Pejuang kebenaran selalu berhadapan dengan kekuatan besar secara sistem dan infrastruktur, maksudnya selalu berhadapan dengan kekuatan yang tersistem ya. Karena disitulah kekuatan iblis
kerahkan ya guys. Pejuang kebenaran selalu dilemahkan, dikecilkan, dibully, difitnah, dikriminalisasi, atau bahkan diculik atau dibunuh. Itu biasa, karena setan bisa menghalalkan segala cara. Pejuang kebenaran adalah pahlawan sejati yang sudah tak peduli lagi dengan jabatan, proyek, tahta, harta, bahkan nyawa, karena sejatinya keyakinan kebenaran dan harga diri mereka jauh lebih mahal dan lebih tinggi dari semua itu, daripada sekedar jabatan menteri, dirjen, atau komisaris sebuah BUMN, atau dirut Pertamina umpamanya ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menghibur dan mencerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.